Suriah nasab itu, kalau nasabnya bin tidak jelas, bin Husain, itu berarti nasabnya tidak benar, karena ada bin tidak jelas. Apalagi ada si Miing bin pembohong bin Husain. Nah, karena ada bin pembohong, maka nasabnya tidak akan nyambung, tidak mungkin nyambung ke Husain. Apalagi Miing bin tidak jelas bin Husain. Nah, apalagi itu dosa, itu ngaku-ngaku di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dosa itu bohong. Kenapa bohong? Karena tidak mau membuktikan. Buktikan dong kalau genetik kamu adalah genetika Arab. Apalagi kemudian menyampaikan karomah-karomah lucu seperti bisa memadamkan api neraka jahanam, seperti mengaku membuat rahmat kepada Indonesia. Yaman sendiri yang nggak bisa, yang biangnya Habib di sana yang nggak bisa membuat rahmat negaranya sendiri. Berarti rahmatnya itu bohong. Ada para bajingan-bajingan Yaman, ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait. Bohong, nggak benar. Loh, tapi kan Ahlul Bait, habaib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, Mas. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait, tapi dibersihkan yang tidak baik. Moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum satu dua yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, aku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih. Pada Syarifah. Dan kita zaman sekarang ada ya kawan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Bagi dia bila gimana itu modal kesamaan. Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Ilham itu keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya. Dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak,
tetapi hanya demi namanya semata, maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Nggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus uji. Sekarang ini lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan.
takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Gak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Zuriyah Kanjeng Nabi yang melalui nasab Wali Songo sampai zuriyah Kanjeng Nabi, itulah yang mengajarkan, yang menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok desa. Tidak ada orang Yaman yang menyebarkan agama sampai pelosok-pelosok desa, tidak ada. Tetapi yang menyebarkan itu adalah zuriyah Kanjeng Nabi melalui Wali Songo. Sebab zuriyah Kanjeng Nabi, Wali Songo itu berasimilasi dengan pribumi. Oleh karena itu, maka zuriyah Kanjeng Nabi makin banyak. Karena para zuriyah Kanjeng Nabi Wali Songo itu berasimilasi, kawin baik yang laki dan perempuan dengan penduduk pribumi. Sehingga keturunannya atau penduduk pribuminya menjadi santri, kemudian menyebarkan agama Islam sampai pelosok-pelosok desa. Tapi mereka itu karena berasimilasi tidak sombong, tidak congkak. Tidak ada satupun zuriyah Kanjeng Nabi melalui nasab garis Wali Songo, yaitu para tubagus, para gus, para kiai, mengatakan bahwa di dalam darahku ada darah Kanjeng Nabi. Tidak pernah. Karena mereka berakhlak mulia, tidak sombong, tidak congkak. Meskipun mereka telah berhasil mengislamkan Nusantara ini. Coba kau tengok, adakah di pelosok-pelosok itu orang Yaman? Tidak ada. Apakah orang di pelosok-pelosok itu beragama Hindu? Bukan. Itu agamanya Islam. Yang menyebarkan siapa? Ya keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo sebagai zuriyah Kanjeng Nabi itu cerdas. Mereka berasimilasi, mengawinkan anak-anaknya baik laki dan perempuan dengan pribumi. Walaupun demikian besar perjuangannya, tetapi mereka tidak pernah mengatakan di dalam darahku tuh ada darah Kanjeng Nabi. Itu karena akhlaknya mulia. Karena para keturunan Kanjeng Nabi pribumi ini berakhlak mulia, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, selalu menyampaikan kebenaran, dan fatunah, cerdas. Itu ada di watak para pribumi zuriyah Kanjeng Nabi.
Siapa itu? Hampir semua pribumi adalah zuriyah Kanjeng Nabi. Maka yang harus dicium tangannya adalah pribumi, bukan para habaib. Karena habaib garis secara nasab itu terputus, sedangkan secara tes DNA mereka kromosomnya, genetikanya adalah G. G itu adalah Yahudi. Darah mereka adalah mayoritas Asia Selatan atau India. Berbeda dengan zuriyah pribumi, yang zuriyah Kanjeng Nabi dari pribumi. Mereka nasabnya sampai Kanjeng Nabi melalui Maroko, melalui Irak, melalui Uzbekistan, dan lain-lain. Jalan di alun-alun Wonosobo. Kemudian aku dipanggil orang. Manggilnya bukan nama gua, tapi manggilnya begini, Bib, Bib, Bib. Lalu aku menoleh, ya kan? Aku menoleh. Ternyata yang manggil gue itu justru habaib, yaitu Uji sama Umar. Uji Asegaf. Kalau Umar apa gue nggak tahu, marganya apa. Gue jadi mikir, nih kalau gue ngaku-ngaku jadi habaib dan cari duit, wah pasti laku. Sebab apa? Gak mungkin gue ditanyain sama yang habib asli gitu ya, datang ke rumah gue gak akan berani. Karena akan gue tanya, lu ngapain nganggep gue palsu? Lu sendiri palsu. Mana buktinya lu habaib keturunan zuriyah Kanjeng Nabi? Gak ada. Sama aja dengan gua. Padahal gue orang Jawa. Kenapa gue dipanggil habaib gitu? Emang ada tampang Arab gua. Tapi kalau gue mau menyalahgunakan, gue pakai sorban, gue nipu orang, pasti berhasil. Dan gue aman. Karena habib asli gak mungkin nanyain gue. Kalau nanyain gue ya gue jawab, lu emang asli gitu. Lu zuriyah Kanjeng Nabi buktinya apa? Pasti gak bisa membuktikan. Ya terserah dong, gue juga ngaku-ngaku juga gak apa-apa. Sama-sama nipu orang kok gitu, oke? Aku bertanya-tanya gitu ya. Kan datuknya para Bani Alawi itu namanya Ubaidillah. Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu cucunya Husain. Husain itu cucunya Kanjeng Nabi. Nah yang gue bingung gini, Husain itu ketika berperang melawan Yazid itu kan dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Ubaidillah. Nah Imam Ahmad ini adalah cucunya Husain. Kemudian dia mempunyai anak. Herannya kok anaknya ini dikasih nama Ubaidillah, seperti nama pembunuh kakeknya sendiri. Menurut gue sih nggak masuk akal ya. Apa nggak ada nama yang lain? Ya kalau yang apa namanya anaknya Imam Ahmad sih pada abad 1 sampai 5 nggak ada nama Ubaidillah gitu. Jadi itu tadi, masa dia mempunyai anak dikasih namanya serupa dengan nama orang yang membunuh kakeknya sendiri, yang menggal kepala kakeknya sendiri. Menurut saya nggak masuk akal. Solusinya adalah sistem khilafah. Enak bener ngomongnya. Khilafah itu apa? Kanjeng Nabi saja tidak disebut khalifah. Masa ada sistem pemerintahan khalifah Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Yang namanya khilafah ya kayak Yazid, kayak Harun al-Rashid, itu khalifah. Nah ketika khalifah Yazid bin Muawiyah, itu sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang tidak sepaham dengan dia itu dibunuh. Bahkan cucu Kanjeng Nabi Hasan itu diracun, sedangkan Husain dipenggal kepalanya dan kepalanya ditombak gitu, ditombak kemudian diarak pakai tombak itu kepalanya. Itu kan sadis, itu khalifah, khilafah. Nah, jadi harusnya itu bukan sistem khilafah, karena Kanjeng Nabi tidak mencontohkan. Kanjeng Nabi tidak disebut sebagai khalifah Nabi Muhammad, nggak pernah.
Tapi yang penting adalah perilaku pemimpinnya, bukan sistemnya. Yang khilafah, yang khalifah itu kan setelah beliau wafat, diganti oleh para khalifah. Nah, khalifah kejam ya ada, yaitu Yazid bin Muawiyah. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau berbaiat atau tidak setuju dengan dia dibunuh. Bahkan cucu kanjeng Nabi, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu diracun. Bahkan cucu kesayangan kanjeng Nabi, yaitu Husain, itu diinjek-injek, dibunuh, kepalanya dipenggal, kemudian ditombak, kemudian diarak. Rame-rame dihadapkan kepalanya tuh kepada Khalifah Yazid. Jadi khalifah menyelesaikan solusi tidak benar. Yang benar adalah pemimpinnya harus berakhlak mulia seperti kanjeng Nabi, yaitu sidik, jujur, amanah itu dapat dipercaya, tablik menyampaikan kebenaran, dan fatunah cerdas. Sistem negaranya apapun terserah. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan," ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes
untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi. Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan